Kembali lagi bersama saya, Syukur Christian. Kali ini saya akan menjelaskan sebuah lean canvas yang saya buat berdasarkan aplikasi untuk menjawab problematika finansial dari pelaut Indonesia. Aplikasi ini juga saya ajukan sebagai solusi dari problematika tersebut berangkat dari apa yang sudah saya alami selama ini sebagai seorang pelaut. Ini adalah link canvas yang sudah saya buat setelah mengidentifikasi bagaimana nantinya aplikasi ini akan berjalan untuk menjawab segala permasalahan yang dialami oleh customer yang dilayani oleh aplikasi pengelolaan keuangan ini. Saya akan menjelaskan secara runut dimulai dari blok customer segment, di mana kita akan mengidentifikasi karakteristik customer yang nantinya akan digunakan sebagai dasar bagi blok-blok lain. Customer yang disasar untuk menjadi pengguna dari aplikasi ini merupakan pelaut Indonesia yang saat ini berada di usia produktif, yang bekerja berbasis dengan kontrak, memiliki pendapatan menengah hingga tinggi namun tidak stabil, memiliki tanggung jawab besar terhadap keluarga, literasi keuangan terbatas, pola pengelolaan uang yang informal, serta menghadapi kesulitan menjaga stabilitas keuangan antar kontrak karena tidak adanya alat keuangan yang dirancang khusus untuk karakteristik pelaut. Secara psikologis, pelaut-pelaut ini berorientasi pada keamanan finansial jangka panjang, lalu cenderung pragmatis dan fungsional, sehingga tidak suka dengan aplikasi yang rumit, serta memiliki kecemasan terhadap masa depan pasca berlayar. Dan walaupun memiliki literasi keuangan yang rendah atau menengah, pelaut-pelaut ini juga ingin belajar secara praktis. Setelah mengenali customer yang akan dilayani, maka kita harus mengidentifikasi apa sih yang menjadi problematika yang dialami oleh customer tersebut. Setidaknya saya melihat ada 3 problem utama yang dia alami terkait dengan finansial. Yang pertama, itu tidak adanya sistem pengelolaan keuangan yang sesuai dengan pendapatan berbasis kontrak. Nah, selama ini sistem pengelolaan keuangan itu didasarkan pada pekerjaan yang formal, di mana setiap pekerja yang dilayani itu menerima pendapatan secara rutin. Sedangkan seorang pelaut itu menerima uang, sejumlah uang atau upah itu berdasarkan kontraknya. Selesai kontrak atau off kontrak itu artinya tidak ada lagi pendapatan. Nah, karena tidak ada alat bantu atau sistem pengelolaan keuangan yang sesuai buat pelaut, maka pelaut kesulitan untuk mengelola dana atau mengelola keuangan secara berkelanjutan, sehingga uang seringkali habis sebelum sampai kepada masa kontrak berikutnya. Kemudian, kita melihat ada karakteristik di sini yang dimiliki oleh pelaut Indonesia di mana mereka mengelola secara informal, mengelola keuangan secara informal yang mengandalkan ingatan serta catatan manual. Nah, karena catatan manual ini muncullah problem di mana pelaut itu sulit untuk memantau kondisi keuangan secara menyeluruh dan real time. Apa artinya? Hal ini berarti pelaut tidak punya gambaran jelas, gambaran utuh dari cash flow, tabungan, dan sisa dana dari upah. Ditambah lagi karena kita berada di atas kapal, jauh dari BTS, maka kita punya kesulitan untuk mengakses internet, serta jam kerja yang tinggi menyebabkan kita juga memiliki waktu yang terbatas. Kemudian kita bisa
melihat dari profil pendapatan yang menengah ke pendapatan tinggi, maka seringkali pelaut ini menjadi andalan penghasilan utama bagi keluarganya. Sehingga sering terjadi tekanan dari keluarga karena adanya tuntutan kebutuhan yang seringkali karena ada faktor perasaan dan faktor pengikat lainnya, maka hal ini seringkali menggerus stabilitas keuangan pelaut, di mana faktor-faktor tersebut mempengaruhi keputusan pelaut untuk membuat batasan atau pembagian dana. Nah, untuk menyelesaikan setiap problem tadi, pelaut bukannya tanpa usaha. Pelaut sudah melakukan berbagai cara, namun cara-cara ini punya banyak kekurangan. Yang pertama adalah mengandalkan ingatan atau catatan manual. Catatan manual di sini bukan hanya pembukuan manual lewat buku atau catatan-catatan kecil, namun juga melalui aplikasi-aplikasi atau program-program sederhana seperti Excel, yang mana semuanya bergantung pada siapa yang menginput. Tidak ada otomisasi di dalamnya. Nah, hal-hal ini memiliki kekurangan di mana catatan-catatan ini tidak akurat, seringkali tidak akurat, dan beberapa pengeluaran karena ini mengandalkan ingatan itu terlewat. Kemudian sulit untuk memantau keseluruhan kondisi keuangan karena pelaut sendiri harus satu persatu mengecek satu persatu setiap komponen yang ada di dalam laporan. Kemudian karena kembali lagi ini adalah aplikasi manual atau program manual, sehingga tidak ada notifikasi atau pengingat serta analisis otomatis dari keuangan ini. Semuanya harus dilakukan oleh pelaut itu sendiri. Kemudian menggunakan aplikasi keuangan umum. Nah, aplikasi-aplikasi keuangan yang umum itu seringkali tidak bisa menjawab kebutuhan dari pelaut karena seringkali kesulitan untuk menyesuaikan dengan pola pendapatan pelaut yang berdasarkan kontrak. Kemudian juga fitur-fiturnya juga kompleks, sehingga tidak relevan untuk pelaut yang bekerja di atas kapal atau sedang on board. Kemudian juga aplikasi ini seringkali tidak menyediakan fitur pembagian dana untuk remitansi misalnya, atau untuk tujuan jangka panjang dari pelaut. Kemudian yang terakhir adalah solusi yang menurut saya juga buruk karena bisa menyebabkan perpecahan di antara keluarga, yaitu menyerahkan pengelolaan uang sepenuhnya kepada keluarga. Nah, karena ini berdasarkan pada kepercayaan, maka minim kontrol dan transparansi, ada risiko di situ. Karena ada kepercayaan, maka seringkali pelaut tidak lagi melihat atau tidak lagi mengontrol apa-apa saja pengeluaran yang dilakukan berdasarkan hasil atau uang yang sudah diberikan ke keluarga. Pelaut juga kehilangan kebebasan dan pemahaman kondisi finansial karena ada beban secara emosi atau beban emosional yang juga bermain di dalamnya. Kemudian kembali lagi yang tadi saya bilang di awal yaitu risiko konflik keluarga. Karena seringkali alokasi dana ini tidak terencana. Pelaut pulang, duit habis. Sehingga pelaut tidak cukup banyak waktu untuk bisa beristirahat di rumah, mengingat kondisi keuangan. Pada blog sebelumnya, kita sudah mengidentifikasi apa-apa saja yang menjadi problematika yang dialami oleh pelaut Indonesia, serta usaha-usaha
yang dilakukan atau sudah dilakukan sebelum adanya aplikasi ini. Namun kita tadi melihat bahwa setiap usaha yang dilakukan memiliki kekurangan, sehingga tidak dapat menjawab secara menyeluruh kebutuhan dari pelaut ini. Berangkat dari sana, saya mengajukan sebuah aplikasi yang memiliki nilai unik, yang menawarkan nilai unik bagi pelaut Indonesia untuk menjawab setiap permasalahannya. Aplikasi ini merupakan satu aplikasi keuangan pintar yang dapat mengatur pendapatan kontrak secara otomatis, memantau kondisi finansial secara real time, dan memastikan remitansi keluarga tetap terkontrol. Semua ini ada dalam satu platform yang mudah digunakan, juga bisa digunakan secara offline. Sebelumnya kita sudah membahas permasalahan utama yang dialami oleh customer, kemudian nilai-nilai unik apa yang bisa kita tawarkan bagi customer. Selanjutnya pada blok solution, kita akan membahas bagaimana aplikasi ini menjawab semua permasalahan yang dialami oleh customer. Dimulai dari permasalahan tidak adanya sistem pengelolaan keuangan yang sesuai dengan pendapatan berbasis kontrak. Di sini aplikasi memberikan smart contract budgeting atau pengelolaan pendapatan tanpa ribet. Apa saja yang termasuk dalam solusi ini? Yaitu yang pertama adalah contract-based budgeting, di mana pengguna dapat memasukkan nilai dari kontrak, durasi kontrak, serta periode off kontrak. Kemudian dari data-data tersebut ada auto allocation system, di mana nanti berdasarkan preferensi dari pelaut, sistem akan secara otomatis membagi dana atau upah ke pos kebutuhan bulanan, tabungan, keluarga, dan tujuan jangka panjang sedari awal kontrak. Kemudian yang ketiga adalah burn rate indicator atau indikator visual sisa dana dibanding sisa waktu kontrak. Hal ini juga bisa membantu pelaut untuk mengetahui kira-kira ada berapa lagi dana yang bisa dipakai setelah semua pos sudah dibayarkan. Kemudian solusi dari sulit memantau kondisi keuangan secara menyeluruh dan real time. Di sini aplikasi menawarkan Clear View Dashboard atau pemantauan kondisi keuangan dengan mudah. Apa saja fitur-fitur yang menjadi bagian dari solusi ini? Yang pertama adalah Simple Financial Dashboard atau tampilan ringkas kondisi keuangan total. Hal ini termasuk dengan saldo, sisa dana kontrak, serta tabungan yang dimiliki. Kemudian, Offline First Design. Aplikasi ini didesain supaya fitur-fitur utama yang ada dalam aplikasi tetap bisa diakses tanpa koneksi internet yang stabil. Sekali lagi, karena pelaut-pelaut ini bekerja di atas kapal, maka dibutuhkan aplikasi yang bisa terus digunakan bahkan tanpa internet. Kemudian yang terakhir adalah Quick Input dan Snapshot. Ini terdiri dari pencatatan singkat dan ringkasan otomatis tanpa input yang rumit. Kemudian permasalahan yang ketiga, yaitu tekanan finansial dari keluarga tanpa mekanisme kontrol yang sehat.
Di sini aplikasi menawarkan Family Safe Remittance atau remitansi terencana tanpa stres. Ini terdiri dari Remittance Planning Tool atau penetapan alokasi bulanan untuk keluarga sejak awal kontrak. Kemudian masalah pembatasan itu diatasi dengan boundary setting feature, sehingga ada batas aman pengiriman dana, sehingga kebutuhan pribadi ini juga tidak terganggu. Kemudian ada fitur opsional berupa Family Transparency Mode. Ini bagi pelaut yang ingin transparansi terhadap keluarganya, maka pelaut bisa membagikan ringkasan sederhana untuk keluarga bisa mengetahui atau memahami secara utuh bagaimana pengeluaran atau pengelolaan dana yang dilakukan oleh kita dalam aplikasi ini. Nah, selain dari 3 solusi yang menjawab 3 top problem tadi, ada solusi tambahan atau supporting solutions yang berfungsi sebagai edukasi dan tujuan finansial. Yang pertama adalah microfinancial education. Di sini aplikasi akan menyediakan konten-konten singkat berbasis situasi nyata pelaut. Sehingga pelaut ketika setting goals atau merencanakan keuangan sebelum menginput itu bisa mengetahui lebih baik mana komponen yang penting, mana komponen yang tidak penting bagi mereka, mana yang harus diutamakan, mana yang bisa dikesampingkan. Jadi menambah literasi keuangan pelaut sehingga nantinya data-data yang diinput oleh pelaut ini hasilnya bisa lebih baik. Kemudian ada goal-based planning. Ini bagi pelaut yang ingin melakukan atau menentukan target finansial jangka panjang seperti rumah, dana darurat, maupun pendidikan anak. Kemudian blok yang selanjutnya adalah blok channels. Blok channels ini adalah jalur interaksi bagi aplikasi atau perusahaan untuk menjangkau, mengakuisisi, mengaktifkan, dan mempertahankan pelanggan atau customer. Berikut channel-channel tersebut. Yang pertama adalah direct channel atau channel langsung. Ini terdiri dari demo aplikasi secara onboard atau saat workshop interaktif. Kemudian booth dan interaksi langsung di event komunitas pelaut atau pemeran maritim. Kemudian sesi Q&A dan tutorial langsung. Kemudian yang kedua adalah indirect channels. Ini terdiri dari komunitas pelaut, kerjasama dengan manning agency dan perusahaan pelayaran, rekomendasi dari sesama pelaut, kemudian blog, artikel, dan konten edukasi keuangan yang ditujukan untuk pelaut. Kemudian pada tahap acquisition, kita memiliki channel yang berupa kampanye onboarding melalui manning agency dan sekolah pelayaran maupun direct demo, kemudian promosi di komunitas pelaut, lalu yang terakhir ada referral program dari pengguna awal. Yang keempat adalah activation channel. Activation channel ini terdiri dari user onboarding interaktif saat pertama kali membuka aplikasi, tutorial singkat dan dashboard demo untuk mempercepat pemahaman. Yang terakhir adalah push notification untuk mengisi data kontrak dan tujuan keuangan pertama kali. Kemudian yang terakhir adalah retention channel atau channel dalam mempertahankan pelanggan. Ini terdiri dari reminder dan notifikasi rutin untuk pengelolaan gaji dan remitansi, kemudian update konten edukasi keuangan yang relevan dengan siklus kontrak. Yang terakhir adalah gamifikasi atau target keuangan tercapai, penghargaan, dan
progress. Setelah mengetahui bagaimana aplikasi bisa menjangkau atau menjawab kebutuhan dari pelaut Indonesia, maka kita harus menentukan bagaimana perusahaan yang menjalankan aplikasi ini mendapatkan keuntungan. Keuntungan ini kita akan jabarkan di blok revenue streams. Pada blok ini saya membagi keuntungan ke dalam 3 kategori. Yang pertama adalah primary revenue. Pendapatan utama dari aplikasi ini didapatkan dari subscription atau biaya langganan. Ini terdiri dari fitur premium berbayar, subscription bulanan atau tahunan, serta corporate licensing. Yang kedua adalah secondary revenue. Secara umum, secondary revenue ini didapat dari commission. Apa saja yang termasuk dalam commission ini? Itu pertama adalah komisi dari produk keuangan mitra, kemudian ada affiliate atau referral fee dari mitra finansial. Yang terakhir atau yang ketiga adalah minor revenue. Minor revenue ini didapat dari per use atau microtransactions. Sebelumnya kita sudah bahas ada beberapa fitur opsional yang bisa digunakan oleh pelaut Indonesia. Dan di sini fitur tambahan akan menjadi fitur yang berbayar sehingga terjadi microtransactions di dalam aplikasi tersebut. Setelah itu kita akan masuk ke blok cost structure. Blok ini merupakan blok yang menjelaskan komponen biaya yang timbul akibat dari keseluruhan aktivitas bisnis dari aplikasi tersebut, aplikasi ini. Yang pertama adalah fixed cost atau biaya tetap yang harus dibayar dan tidak tergantung pada jumlah pengguna. Ini terdiri dari pengembangan dan pemeliharaan aplikasi, server dan keamanan data, legal dan licensing, kemudian customer support atau help desk. Yang kedua adalah variable cost. Ini merupakan biaya yang tergantung pada penggunaan atau aktivitas. Ini terdiri dari penyimpanan dan bandwidth server tambahan saat jumlah pengguna naik, pembaruan konten edukasi keuangan, dan template finansial, notifikasi dan push messages berbasis aktivitas pengguna. Yang ketiga adalah acquisition cost. Ini biaya untuk mendapatkan pengguna baru. Terdiri dari marketing dan promosi, referral program, demo dan workshop interaktif langsung dengan pelaut, kemudian sponsorship, event, atau booth di pameran maritim. Yang terakhir adalah map cost dan channels, biaya untuk distribusi dan jalur interaksi. Terdiri dari kerjasama dengan managing agency dan perusahaan pelayaran, pre-joining briefing di sekolah pelayaran, biaya material promosi, tools dan platform untuk komunikasi di komunitas pelaut. Nah, kemudian kita akan masuk ke dalam blok selanjutnya, yaitu key metrics. Setelah aktivitas bisnis berjalan, interaksi dengan customer segment sudah dilakukan, pemberian solusi sudah dilakukan, kita mau melihat apakah solusi ini sudah menjawab problem yang dialami oleh customer, apakah sudah tepat. Nah, setiap metrik yang dipilih ini nantinya akan menggambarkan kesesuaian aktivitas dengan problem, sehingga jika nanti ditemukan ketidaksesuaian atau adanya indikasi untuk dilakukan perubahan, perusahaan dapat meningkatkan layanan pada sistem secara berkala. Berikut metrik-metrik yang dapat digunakan sebagai indikator tersebut. Yang pertama untuk smart contract budgeting atau kelola pendapatan tanpa ribet.
Metrik yang dapat digunakan adalah jumlah pengguna yang memanfaatkan fitur budgeting kontrak. Kemudian rasio pendapatan yang dialokasikan sesuai kategori. Yang terakhir adalah persentase kontrak yang selesai dengan dana tersisa sesuai perencanaan. Kemudian yang kedua, Clear View Dashboard atau pantau kondisi keuangan dengan mudah. Yang pertama adalah jumlah pengguna yang aktif memantau dashboard keuangan. Kemudian metrik yang selanjutnya adalah frekuensi update data keuangan dari pengguna. Kemudian tingkat kepuasan pengguna terhadap kemudahan pemantauan keuangan. Yang terakhir adalah berdasarkan solusi Family Safe Remittance atau remitansi terencana tanpa stres. Yang pertama adalah metrik persentase pengguna yang mematuhi alokasi remitansi yang disarankan. Kemudian jumlah pengiriman dana keluarga yang sesuai batas aman. Yang terakhir adalah retensi pengguna yang merasa kontrol finansial mereka meningkat. Setelah membahas karakteristik customer, permasalahan yang dialami, solusi yang ditawarkan, nilai-nilai unik yang kita tawarkan, sampai ke komponen-komponen biaya serta keuntungan yang didapat, kita akan menyelidiki apa sih yang menjadi keunikan dari layanan yang diberikan dalam aplikasi ini. Nah, aplikasi ini memiliki keunggulan yang unik, yang sulit untuk dikopi oleh perusahaan lain. Karena yang pertama adalah uh, tim memiliki pemahaman mendalam terhadap kehidupan dan pola pendapatan pelaut Indonesia. Nah, pola pendapatan serta kehidupan dari pelaut Indonesia ini tersendiri berbeda dari pola pendapatan dan kehidupan dari pekerja-pekerja di sektor lainnya, terutama sektor yang lebih formal atau pekerjaan yang tidak terikat kontrak. Kemudian juga pelaut Indonesia ini juga memiliki karakteristik yang berbeda dengan pelaut dari luar negeri. Sehingga jika menyasar konsumen pelaut Indonesia atau customer pelaut Indonesia, maka pemahaman mendalam ini menjadi keunggulan kompetitif bagi perusahaan yang memberikan layanan dalam aplikasi ini. Kemudian akses ke jaringan manning agency dan komunitas pelaut. Yang terakhir adalah data perilaku keuangan pelaut yang sulit ditiru oleh pesaing. Saya sudah menjelaskan setiap blok yang ada pada Lean Canvas yang sudah saya buat berdasarkan problematika yang dialami oleh customer yang akan dilayani oleh aplikasi ini. Semoga dengan menjelaskan Lean Canvas ini bisa memberikan pemahaman yang lebih baik terkait bagaimana memulai sebuah bisnis atau startup dengan melihat produk atau layanan jasa yang ditawarkan kepada customer. Berbeda dengan BMC yang mengidentifikasi perusahaan dan aktivitas bisnis, dalam Lean Canvas ini kita lebih mengedepankan kepada bagaimana produk ini menjawab problematika yang dialami oleh customer. Sekian dari saya, terima kasih.